Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman semua ya. Oke, masih bareng Mas Eka pastinya di channelnya Mas Eka. Di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi mengenai cara mengisi formulir KJP. Kalau banyak teman-teman yang masih salah dalam mengisi formulir KJP-nya, terutama pada kolom wali. Nah, banyak teman-teman yang mengisi di situ keliru dengan nama walinya, sehingga pada saat nanti menerima buku tabungan, teman-teman bingung. Wah, ini walinya salah, Pak. Harusnya walinya yang ini. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, lebih baik teman-teman isi formulirnya sesuai dengan yang diminta nantinya ya. Oke, Mas Eka langsung akan praktekkan saja bagaimana cara mengisi formulirnya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate seputaran KJP, PIP, DTKS, dan lain-lainnya. Dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegramnya Mas Eka di sini ya. Tinggal diklik saja di Telegramnya, nanti langsung masuk ke link Telegramnya. Oke, langsung aja kita tidak berlama-lama, kita ke di sini. Nah, di sini ada formulir ya, di sini ada formulir kelengkapan data, itu ya. KJP plus calon penerima bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus tahun anggaran 2022. Ingat ya teman-teman ya, yang diambil formulirnya yang tahun 2022. Bagaimana cara mengambil formulirnya atau mendownload formulirnya? Silakan dilihat di video Mas Eka sebelumnya yang membahas tentang cara mendownload dokumen, dan itu gratis ya teman-teman, tinggal download lalu print, tidak bayar. Oke, di sini ada beberapa poin. Di sini ada, kalau tidak salah ada 3 lembar ya. Ya, 3 lembar. Poin yang pertama di sini ada data pribadi siswa. Nah, data pribadi siswa ini silakan teman-teman isi dengan yang pertama NIK. Nah, ini NIK siswanya diisi sesuai dengan kartu keluarga ya, biasanya 31 begitu ya. Belakang bla 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 blanya. Kemudian nomor kakaknya itu tertera di atas kartu keluarga ya. Ingat, ini nomor kakak, bukan NIK ya. Jadi kalau misalkan sudah diambil, sudah diisi nomor kakaknya, nomor NIK-nya, kemudian yang kedua itu nama siswanya harus sesuai dengan kartu keluarga ya. Ya, diingat sekali lagi ya, namanya itu harus sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Kemudian jenis kelaminnya itu di-checklist laki-laki atau perempuan, jika laki-laki di-checklist laki-laki, jika perempuan di-checklist perempuan. Kemudian tempat lahirnya di mana, ditulis tempat lahirnya, misalkan di Jakarta, di sini ditulis Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya juga itu nanti ditulis ya, di sini misalkan tanggal 19/05/2013 misalkan gitu ya. Terus nama ibu kandung. Nah, nama ibu kandungnya itu kalau misalkan dia anak sambung atau ibunya telah meninggal, di kartu keluarganya tidak tertera ibu kandungnya, biasanya di kartu keluarga itu paling di bawah ya. Kartu keluarga paling bawah pojok sebelah kanan itu ada nama ayah dan nama ibu, kemudian status anaknya ya. Di situ ada nama ibu kandungnya. Karena nama ibu kandung itu tidak akan bisa hilang. Jadi harap ditulis oleh teman-teman nama ibu kandungnya ya. Walaupun misalkan sekarang diurusnya oleh bibinya, tantenya, omnya, atau ada ibu sambung ya, tetap ini ada ibu kandung yang ditulis, bukan ibu sambung ya. Kemudian alamat. Nah, alamat ini ditulis sesuai dengan kartu keluarga. Kalau misalkan alamat tempat tinggalnya segala macam, nanti di sini ada di bawahnya ya. Di sini alamatnya sesuai dengan kartu keluarga, RT RW-nya ditulis, provinsinya DKI Jakarta, kotanya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Kecamatannya sesuai dengan kota masing-masing, kelurahannya sesuai dengan kecamatan masing-masing, kode posnya sesuai dengan kelurahan masing-masing. Kemudian kelasnya di checklist. Kalau misalkan di SD kelas 1 sampai kelas 6 itu di checklist.
di SMP 7, 8, 9, di SMA 10, 11, 12. Itu di checklist kelasnya kelas berapa ya. Kemudian NISN-nya untuk yang di SD kelas 1 jika belum tahu dikosongkan saja. Untuk teman-teman yang ada di SMP, SMA ataupun yang melanjutkan KJP-nya yang sudah memiliki NISN, NISN-nya diisi. Kemudian NPWP-nya kosongin saja. Masa berlaku identitas di checklist seumur hidup saja, nomor handphonenya diisi nomor handphone orang tua ya. Kemudian nomor telepon jika ada, kalau tidak ada dikosongkan saja. Kemudian di alamat surat itu diambil sendiri atau dikirim, bukan klik, di checklist saja dikirim. Kemudian tipe alamatnya. Nah tadi, jika misalkan alamatnya itu rumah pribadi, maka diklik rumah. Jika misalkan alamatnya itu sesuai dengan kartu keluarga, maka di checklist alamat sesuai kartu keluarga. Kalau misalkan alamat rumahnya kos atau ngontrak, itu diklik alamat kos. Jadi diklik salah satunya aja ya. Kemudian status tempat tinggalnya apa, milik pribadi atau bukan milik pribadi. Kalau ngontrak berarti bukan milik pribadi. Kalau punya sendiri berarti milik pribadi. Kalau ngikut orang tua bagaimana? Kalau misalkan ngikut orang tua bukan milik pribadi. Misalkan ikut nenek, ikut kakek gitu ya. Kemudian agamanya itu di-checklist, pilih salah satu agamanya, misalkan agama Islam atau agama Hindu atau agama Buddha atau agama Protestan atau Katolik atau lainnya. Itu di-checklist semuanya ya. Kemudian pendidikannya apa? SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA, PKBMA, PKBMB, PKBMC. Itu di-checklist salah satu. Misalkan di sini di SD, di-checklist SD. Kemudian ada disabilitas untuk SLB. Nah, ini untuk teman-teman yang normal ya, yang tidak disabilitas tidak perlu di-checklist, dikosongkan saja atau dilewatkan saja. Nah, ini yang paling penting di poin nomor 2 di data wali. Nah, di data wali ini nama walinya itu diisi nama ibu saja ya. Misalkan ibunya tadi sudah meninggal, diasuh atau dirawat oleh ibu sambungnya. Nah, di sini tulis saja nama ibu kandung, sorry, ditulis saja ibu nama sambung, ibu sambungnya ya, misalkan ibu yang barunya. Atau di sini ditulis oleh tantenya, bapaknya, misalkan bekerja di luar kota atau bekerja di luar negeri, atau bibinya atau neneknya. Nah, di sini tulis yang bisa nanti untuk mengambil buku tabungan. Ini khusus teman-teman yang baru ya. Kalau teman-teman yang sudah memiliki buku, itu data walinya disesuaikan dengan yang tertera di buku. Misalkan QQ-nya itu siapa? Biasanya di sini nama walinya, di sini nama siswanya. Nah, kalau untuk yang sudah memiliki buku, isi yang ada di sini ya, jangan diisi yang lainnya lagi. Kalau yang baru, benar-benar baru, itu tolong diisi untuk yang bisa nanti ngambil di buku tabungannya. Jadi kan misalkan di sini nama walinya banyak yang salah nih, diisinya bapak. Bapaknya berada di luar kota. Ketika dapat undangan buku, bapaknya nggak bisa ngambil, kemudian ibunya juga nggak bisa karena kan harus tertera yang QQ-nya. Nah, itu akan repot. Makanya di sini dari awal diisi nama ibu atau nama orang yang bisa mengambil buku tersebut, yang masih sanak keluarga ya, yang tertera di buku tabungannya, gitu. Kemudian nomor KTP atau NIK ya, itu bisa dicek di Kakak atau langsung masukkan aja di KTP-nya. Kemudian masa berlaku KTP-nya biasanya sudah seumur hidup. Kemudian NPWP-nya pasti punya, itu diisi. Kartu keluarga, ini nomor kartu keluarga ya, diisi juga. Tempat lahirnya diisi, tanggal lahirnya diisi, ya, hari, bulan, tahun, ya, diisi. Kemudian jenis kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki, itu di-checklist, misalkan perempuan di-checklist. Agamanya apa, misalkan agama Protestan, di-checklist. Pekerjaannya sebagai apa, misalkan sebagai ibu rumah tangga ya, atau wira swasta. Terus nama ibu kandung wali. Jadi makanya nih, misalkan, nama ibu kandung walinya neneknya, berarti di sini ditulis buyutnya ya, orang tua dari nenek tersebut, gitu. Biasanya ada tertera di kartu keluarganya, makanya di sini diisi. Misalkan di sini kalau ibu kandungnya, biasanya kan ibu ada ibunya lagi nih ya, nah berarti nenek dari siswa. Nah, itu diisi nama neneknya ya. Kemudian status pernikahannya apa, ini data walinya ya, menikah. Kemudian pendidikan terakhirnya apa nih, pendidikan terakhir walinya apa, misalkan S1.
di-checklist. D1 SMP atau SMA atau SD itu di-checklist salah satunya aja. Terus jabatan atau golongan, kalau misalkan dia bekerja sebagai tetap atau kontrak atau honor atau tidak bekerja itu di-checklist, misalkan honor di-checklist. Alamatnya itu disesuaikan dengan kartu keluarga ya. RT-nya juga sama, provinsinya juga sama, DKI Jakarta, kotanya kota Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur ataupun Pusat. Kecamatannya sesuaikan dengan kotanya masing-masing, kelurahannya sesuaikan dengan kecamatan masing-masing, kode posnya sesuaikan dengan kelurahannya masing-masing. Status tempat tinggalnya apa nih? Kalau misalkan punya pribadi, berarti milik pribadi. Kalau bukan, berarti klik bukan ya. Nomor handphonenya masukkan, nomor teleponnya jika ada masukkan juga, tipe alamatnya alamat rumah ya. Kalau misalkan dia tempat tinggal, kalau kos berarti alamat kos. Nah, di sini ada kontak darurat. Nah, kontak darurat ini isi aja misalkan nama ayahnya ya, jadi dibalik ya. Ini soalnya banyak yang kemarin balik, walinya nama ayahnya, kontak darurat nama ibunya. Nah, begitu dia dapat buku tabungan atas nama ayahnya, QQ nama siswanya, ayahnya nggak bisa ngambil, ibunya nggak bisa ngambil, bingung. Makanya lebih baik dibalik aja. Di sini nama ayahnya, yang tadi di wali nama ibunya. Jadi kalau misalkan dapat buku tabungan baru nih untuk penerima baru, ibunya kan standby, sementara ayahnya itu dicantumkan sebagai kontak darurat saja. Ya, di sini ada nama ayah nama yang dihubungi, bukan nama ayah ya, selain wali, sorry. Bisa misalkan saudara atau siapa di sini ya. Kemudian nomor identitasnya dimasukkan, NIK-nya, hubungannya apa nih tadi ya kan, misalkan orang tua kandung, tiri atau angkat, saudara kandung, tiri atau angkat, suami atau istri, kakek atau nenek, ipar dan dari istri atau suami, anak kandung, tiri angkat atau mertua itu siapa nih hubungannya. Misalkan kalau misalkan kakek berarti di sini klik kakek. Kalau misalkan saudara, berarti klik saudara. Kalau nama ayahnya berarti orang tua, gitu ya. Kemudian alamatnya sesuaikan dengan yang ada di KTP-nya, RT RW-nya juga sama, kemudian provinsinya apa, kotanya apa, kecamatannya apa, kelurahannya apa, kode posnya berapa, nomor teleponnya berapa jika ada. Jadi seperti itu teman-teman, cara pengisian formulir kelengkapan data KJP Plus calon penerima bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus tahun anggaran 2022 ya. Sekali lagi masih saya ingatkan, untuk data wali untuk penerima barunya tolong diingat ya. Ini diisi dengan orang yang bisa standby. Kalau misalkan ayahnya bekerja di luar kota, jangan diisi nama ayah karena nanti pada saat pengambilan undangan buku tabungannya, itu namanya yang harus tertera ada di sini, di wali. Biasanya nama wali ini nanti akan dipakai sebagai QQ, ini peserta didiknya, ini walinya. Nah, kalau walinya tidak bisa, maka nanti ini nggak bisa diambil buku tabungannya, akan lama lagi. Makanya isi saja misalkan di sini nama ibu ya, atau nama yang mengasuh ya, atau nama ibu sambung. Ya silakan yang bisa sehari-hari bisa mengambil gitu ya. Jangan orang yang ada di luar kota atau orang yang mobilitasnya tinggi dimasukkan di sini, sehingga nanti pada saat pengambilan buku tabungan dia tidak bisa hadir, malah repot nanti teman-teman ya. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini bisa berkembang. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.